Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Adityan Kusuma. Kali ini saya akan mereview salah satu materi pembelajaran terkait tujuan dan rumusan indikator pembelajaran dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis di Madrasah Ibtidaiyah. Kita tahu mengingat bahwa konsen atau objek dari pembelajaran pada madrasah ibtidaiyah itu adalah anak-anak, maka perlu indikator-indikator yang kemudian bukan saja cuman sekedar teori, tapi penerapannya juga, karena kita tahu anak-anak itu cenderung lebih bisa mencontoh kalau kemudian ada prakteknya ketimbang cuman hanya sekadar teori. Nah, adapun indikator-indikator yang perlu diajarkan atau diterapkan di madrasah ibtidaiyah itu yang pertama adalah indikator pemahaman. Dalam indikator pemahaman ini, siswa dan siswi pada madrasah ibtidaiyah dituntut untuk kemudian bukan cuma sekedar hafal baik Al-Quran ataupun hadis, tapi faham setiap makna atau arti dari Al-Quran dan hadis tersebut. Kemudian yang kedua adalah indikator penerapan. Ketika kemudian pada awal tadi kita mulai memahami isi dan kandungan dari Al-Quran dan hadis, maka step selanjutnya adalah berusaha mengimplementasikan itu pada penerapan atau indikator penerapan. Bisa jadi dengan cara bersikap sabar sesuai anjuran yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis, dan banyak indikator penerapan-penerapan yang lain. Kemudian indikator yang ketiga adalah indikator akhlak. Tentu Al-Quran dan hadis mengajarkan terkait tentang akhlak, maka penerapan indikator akhlak ini bisa didemonstrasikan oleh siswa dan siswi di madrasah ibtidaiyah di lingkungan sekolahnya, mulai dari kemudian bersikap yang baik, sopan, berkata yang jujur, baik kepada orang-orang di sekitarnya, terutama para guru dan orang tuanya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah indikator keterampilan. Indikator keterampilan ini lebih berfokus pada teknis Al-Quran dan hadisnya tersebut. Bagaimana kemudian Al-Quran dibaca menggunakan tajwid, kemudian mencoba menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai salah satu rujukan untuk terus berkreativitas, misalnya kayak belajar untuk qori atau murotal Al-Quran dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.